Iya, shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Karena sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Mari saudara, saya mengucapkan selamat malam yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang ada di luar negeri, di semua benua-benua juga. Selamat malam dan shalom. Biarlah kita mau terus membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Membawa dupa yang harum di hadapan Allah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan yang memimpin kami, menjagai kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan di hidup kami. Kami mau bawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kami telah melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan di hidup kami. Tidak pernah berhenti kesetiaan Tuhan bagi kami. Karena itu kami mau datang memberi hidup kami Tuhan yang terbaik bagimu Bapa. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi telah kami lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami telah melihat kebaikan dan kebaikan-Mu Tuhan di hidup kami. Kami akan berjuang sampai pada akhirnya Tuhan. Kau dapati kami juga setia kepada Tuhan. Apa yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih-Mu selain dengan berjuang agar Engkau dapati kami juga setia Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi kita katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Lebih lagi telah kami lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari sembah Tuhan yang setia. Engkau setia, kasih-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan. Rahmat-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan yang hidup.
hidup kami Tuhan. Karena itu Bapa, sampai akhir hidup kami mau belajar untuk setia kepada Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata kami Tuhan. Biar Engkau dapati kami juga setia sampai di garis akhir mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, sampai akhir Tuhan. Kami menutup mata kami Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan, menanti penggenapan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai kami mendapatkan mahkota hidup kami Tuhan. Amin. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Apapun persoalan yang kami hadapi hari-hari ini, kami mau tetap setia. Sampai akhir kami menutup mata kami Tuhan. Ajar kami setia, tidak menolak Engkau, tidak menyalahkan Tuhan, bahkan tidak kecewa terhadap Tuhan. Atas apapun yang menimpa hidup kami tahu Tuhan tidak pernah salah. Engkau selalu baik dan benar dalam segala jalan dan keputusan-Mu Tuhan. Bagian kami adalah setia sampai pada akhir hidup kami. Kami tahu kami hanya bisa setia ketika Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Berikan kami kekuatan untuk setia sampai pada akhirnya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami kepadamu Bapa. Kami mau setia sampai pada akhir hayat hidup kami. Mari saudara naikkan pujian ini sekali lagi menjadi pernyataan iman kita kepada Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata, kami mau setia padamu Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani
Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Sekarang kami mau terus memuji Engkau dalam hidup kami, karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Bahkan apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau terus mengangkat tangan untuk memuji Engkau Tuhan yang setia. Engkau sempurna dalam hidup kami Bapa. Ini pujian kami, pernyataan iman kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari lebih lagi angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan ini menjadi doa kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang kami memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah lebih lagi saudara, mari katakan pada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Mari sekali lagi, lebih dalam lagi kita mau katakan pada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kami mau menjadi indah bagi-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biar kami menyenangkan-Mu dalam seluruh hidup ini Tuhan. Ajar kami hanya menyenangkan-Mu Tuhan. Kau yang layak, Tuhan Kau yang layak disembah. Kami memuji-Mu, meninggikan nama-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia,
menjadi doa kita pada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan-Mu atas hidup kami. Tangan-Mu, tangan yang berkuasa, tangan yang agung, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup melakukan mujizat atas hidup kami. Kami memandang kepada-Mu Tuhan. Hati kami melihat segala kebesaran-Mu Bapa. Betapa luar biasa Tuhan kasih kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar semua yang sudah Tuhan buat atas hidup kami. Karena itu kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ajaib. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami bersyukur Tuhan. Ajar kami bersyukur dan tidak mempersalahkan atau bersungut-sungut di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih atas semua kebesaran-Mu atas hidup kami. Terima kasih. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagi hidup kami Tuhan. sungguh indah, Sungguh besar Tuhan. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar sungguh besar Yesus. pengorbanan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Terlalu dalam untuk kami mengerti Tuhan. Engkau menyelamatkan kami. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami. Sungguh Indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Apa yang Tuhan buat tidak akan pernah bisa terbalas, karena Engkau selamatkan kami Tuhan. Bahkan Engkau mati bagi kami ketika kami berdosa. Apa yang Kau buat tak terpikirkan, tidak terselami oleh akal pikiran kami. Sungguh indah yang Engkau pikirkan tentang kami Tuhan. Engkau ingin kami selamat, Engkau ingin kami tidak binasa Tuhan. Rancangan-Mu untuk hidup kami adalah rancangan yang indah. Rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Ajar kami tunduk kepada kebenaran-Mu, tunduk pada jalan-jalan-Mu, agar kami menikmati semua rancangan terbaik yang sudah Tuhan berikan. Bahwa hidup kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hanya bersyukur dan berserah padamu. Kalau sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami, firman-Mu sanggup menuntun jalan hidup kami. Roh Kudus yang akan menerjemahkan setiap perkataan Tuhan bagi hidup kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Iya, dan tanpa terasa kita sudah sampai di Yesaya pasal yang ke-64 malam ini. Tapi saya ingin kita mendengarkan satu kesaksian dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca satu firman Tuhan. Iya, saya pengen membacakan. Iya, shalom Bu, ini kesaksian mami saya Bu. Iya, mami saya berumur 82 tahun. Dia selalu setia ikut mesbah doa dan mesbah syukur. Lalu di dalam telinga mami itu sudah lama ada benjolan besar dan keras. Tapi setiap kali mami ikut perjamuan kudus, sisa dari anggur perjamuan darah Yesus itu selalu mami oleskan ke telinganya. Dengan iman, ya, dia disembuhkan. Dan ajaib dan luar biasa, tahu-tahu beberapa hari yang lalu dagingnya itu copot sendiri. Dan haleluya Bu, sungguh mujizat Tuhan itu masih terjadi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat Ibu Debbie, kiranya Tuhan terus memperluas pelayanan Ibu dan menyertai Ibu dengan tanda-tanda dan mujizat. Wow, saudara, sesuatu yang luar biasa ya saudara. Ya, jadi bayangkan ibu ini usianya 82 tahun dan di dalam telinganya ada daging yang keras dan terus bertumbuh. Ya, tetapi setiap kali melakukan perjamuan kudus, ya, sisa dari anggur perjamuan itu yang dia imani itu adalah darah Yesus, dioleskan sedikit ke bagian telinga. Dengan iman percaya dalam nama Yesus pasti sembuh. Saudara, kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan, karena itu janganlah pernah berhenti berharap dan percaya. Ya, ini satu kesaksian yang luar biasa, ya, dan beberapa hari yang lalu terjadi mujizat, dagingnya itu copot dan ya jatuh sendiri. Saudara, ya coba saudara bayangkan ya, kalau dia harus ke dokter, harus operasi, udah umur 82 tahun. Tapi dengan iman yang luar biasa Tuhan menjawab. Seringkali iman yang sederhana. Makanya kenapa saya selalu berkata, saudara, alami Tuhan secara pribadi. Datang pada Tuhan sendiri. Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Kita harus mengalami Dia. Ya, jangan lewat pendeta, jangan lewat siapapun. Tapi saudara bisa mengalami Tuhan secara pribadi, karena ya bukan doa pendeta yang mujarab, tetapi doa orang yang benar. Waktu kita sungguh-sungguh berdoa dengan yakin didoakan, maka doa itu besar kuasanya. Terima kasih buat seorang Oma atas kesaksiannya yang luar biasa. Teruslah Oma bersemangat di dalam mengikut Tuhan. Baik, kita melanjutkan pembacaan kita sekarang Yesaya 64.
Yesaya 64. Ya, kemarin kita sudah baca Yesaya 63, kita sudah lihat di sana bagaimana bangsa itu ya sesat, lalu Tuhan akhirnya menolong mereka. Tuhan datang dengan berpakaian merah. Ya, mereka berpikir itulah Raja Edom yang akan datang membawa pembalasan. Ternyata Tuhan yang sudah menumpas habis semua musuh-musuh Israel. Sekarang kita lanjut Yesaya 64, ya ayat yang pertama. Sekiranya engkau menggoyangkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Ayat 2. Seperti api membuat terang gas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Ayat yang ketiga, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Ayat yang keempat, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Iya, saudara yang terkasih, kemunculan Tuhan, kemunculan Allah itu begitu hebatnya di dalam kemuliaannya sehingga Ia seperti api yang menghanguskan bahkan segala sesuatu yang dilewatinya. Jika kita tidak hidup kudus sungguh-sungguh, bagaimana mungkin kita bisa selamat, ya? Hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Bangsa Israel boleh mengalami hadirat Tuhan di Gunung Sinai, ada dalam Keluaran 19, ya. Sewaktu Allah bertemu dengan Musa, ada guruh asap dan gempa bumi. Jika Allah hendak menemui kita saat ini, kemuliaannya akan menenggelamkan kita, terutama bila kita melihat diri kita seperti kain kotor. Allah itu kudus, Tuhan itu agung, ya. Tuhan itu luar biasa, Dia ajaib, ya. Dia dahsyat, karena itu ya kedatangannya itu digambarkan seperti nyala api yang menghanguskan, bahkan diibaratkan seperti api yang membuat air mendidih. Ya, Tuhan adalah Tuhan semesta alam yang melakukan kedahsyatan. Ya, bahkan yang tidak diharapkan, ya. Tiba-tiba Tuhan turun dengan murkanya dan Dia menghabiskan semua orang-orang yang tidak hidup takut akan Dia. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah, huruf kecil, Allah kecil, yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Tidak ada Allah lain. Pada zaman itu bangsa Israel menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung. Tetapi hanya Tuhan Allah yang Maha Kuduslah yang bertindak, yang turun menampakkan dirinya dalam nyala api. Ya, Dia Allah yang kudus, saudara. Ya, dan tanpa kasih karunia kita ini satu pun tidak ada yang selamat. Tapi karena belas kasihan Tuhan kita boleh diselamatkan. Ayat yang kelima, Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Ya, Tuhan itu selalu menunggu, bahkan menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Ya, saudara, kata menyongsong itu, saudara, kalau saudara ingat kisah tentang anak yang hilang, ya. Ya, ketika pada waktu itu, ya, dia meminta warisannya. Dia pengen menikmati hidupnya sendiri dan meminta bagian warisannya dari ayahnya. Lalu dia pergi menghabis-habiskan semua warisannya dan akhirnya dia kehabisan uang. Dan akhirnya dia makan makanan babi, kotoran babi, saudara. Karena semuanya sudah habis. Lalu akhirnya ketika dia hidup susah hanya makan dari makanan babi, saudara. Ya, dan dia teringat dia memiliki ayah bapak yang hidup layak, ya.
Dia memiliki bapa yang kaya yang pernah dia tinggalkan hanya demi sejenak menikmati harta kekayaan. Lalu dia memberanikan diri untuk pulang menemui ayahnya itu. Ya, dengan sebuah tujuan dia ingin meminta maaf atas setiap kesalahannya. Dia berpikir, aku di sini makan makanan babi dengan kotoran babi, sementara orang upahan pegawai ayahku aja di rumah ayahku seneng. Mereka tidak makan seperti yang aku makan, itu hanya pegawai. Lalu dia berikhtiar dan dia berniat, aku akan pulang ke rumah bapakku. Apapun resikonya, pokoknya aku mau pulang dulu menemui ayahku. Dan banyak pikiran yang berkecamuk di dalam pikirannya. Dia berpikir kalau aku pulang nanti bapakku akan marah, mungkin dia akan mukulin aku atau mengusir aku. Apapun resikonya, pokoknya saya pulang dulu. Karena saya sudah tidak tahan makan makanan babi dan hidup dengan kotoran babi. Akhirnya dia beranikan diri untuk pulang. Di luar dugaannya, ya ternyata bapaknya itu sudah lama menanti kedatangannya. Bapaknya sedih melihat anak yang hanya meminta harta dan hanya demi kenikmatan sesaat rela meninggalkan orang tuanya cuma karena harta. Bapaknya setiap malam menunggu, dia melihat keluar rumah, kata Alkitab, tiap hari seandainya anakku pulang. Ya, setiap hari dia merindukan anak itu datang. Sementara si anak dengan rasa bersalahnya mengumpulkan kekuatan yang tersisa, aku mau pulang, siapa tahu ayah menyambutku. Dan benar saudara, ya, tanpa dia sangka ternyata ayahnya sudah lama menanti dia pulang. Alkitab berkata, anak itu masih dari kejauhan, ayahnya berlari menyongsong dia. Ini ada kata menyongsong pada ayat yang kelima. Engkau Tuhan menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Tuhan menyongsong orang-orang yang mau bertobat. Termasuk saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang hanya mendapat kasih karunia Tuhan. Ya, tidak ada kebenaran kita cuma karena kita menerima anugerah dan kita mau bertindak seperti anak yang hilang itu. Dia mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk pulang. Siapa tahu Bapak memaafkanku. Kalau hari ini mungkin saudara sedang ada terperangkap di dalam ikatan dosa. Bahkan banyak yang WA ke saya, ibu saya kotor, saya najis, apakah Tuhan masih mengampuni saya? Saudara, Dia Bapa yang selalu menunggu kita kembali. Tuhan tidak pernah menghitung berapa banyak kali engkau jatuh, tapi Dia selalu menunggu kapan engkau mau bangkit kembali untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusannya. Dan Dia akan menyongsong kita yang mau melakukan apa yang benar. Ya, salah satu modal utama untuk kita bisa menikmati anugerah Tuhan hanya satu, yaitu pertobatan. Ketika kita mau bertobat, meninggalkan dan sadar akan segala kejahatan kita, tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali saudara kita memang tidak mau bertobat dan mendengarkan suara Roh Kudus. Tadi malam sudah kita bahas, ya, mereka mendukakan Roh Kudus, mereka mendukakan Roh Allah yang ada di dalam mereka. Ya, engkau yang menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan mengingat jalan yang kau tunjukkan. Mungkin hari ini jalan kita sudah melenceng, ya. Ayo kembali saudara, ingat lagi jalan Tuhan. Ayo berbalik lagi kepada jalan itu. Tuhan selalu menunggu kita kembali dan berbalik kepada Dia. Ya, ayo masih ada waktu selama kita mau bertobat. Selalu ada kesempatan bagi orang yang mau hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan dan kekudusan. Mari kita mengejar kasih karunia Tuhan. Ya, Tuhan menyongsong. Yang penting kita mau hidup benar. Yang penting kita masih mau melakukan yang benar. Itu salah satu hal yang sangat Tuhan perhitungkan dari hidup kita, saudara. Ya,
Ayat 6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, saudara, dosa menjadikan diri kita itu najis sebab Tuhan itu Tuhan yang kudus. Sehingga kita tidak dapat menghampiri Allah. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan tidak ada seorang pun yang bisa menghampiri Tuhan karena kita semua sudah ada di bawah kutuk dosa. Ya, tetapi saudara, ya sama seperti apa yang Yesus katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Sehingga barang siapa yang mau percaya, ia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat, kita itu diumpamakan sebagai seorang yang berpakaian kotor. Ya, seorang pengemis yang berpakaian kotor tidak akan mungkin bisa makan sehidangan dengan raja di tempat yang mulia. Ya, semua orang kalau mau menghadap presiden atau raja siapapun, kita harus berpakaian yang pantas. Itu perumpamaan tentang kerajaan sorga yang diberikan oleh Yesus. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang diundang datang ke pesta pernikahan. Ya, mereka diberi undangan. Ya, tetapi ketika sudah waktunya tidak ada satupun yang diundang yang mau datang. Ya, lalu tuannya berkata, kalau mereka tidak mau datang diundang, kamu cari orang-orang yang di pinggir jalan saja. Ajak mereka untuk datang ke sini. Orang-orang yang di pinggir jalan itu datang. Tetapi ada yang tidak boleh masuk. Kenapa? Karena mereka tidak berpakaian pesta. Kita sudah membahas tentang pakaian beberapa waktu yang lalu. Tuhan memberikan kepada kita jubah kebenaran dan kekudusan. Itulah pakaian yang layak untuk bisa kita pakai dalam perjamuan kawin anak domba Allah ketika Yesus datang kembali kedua kali di dunia ini. Bukan pakaian yang mahal, bukan pakaian yang harganya ratusan juta, tapi pakaian yang pantas untuk kita pakai di dalam perjamuan kawin anak domba Allah, yaitu pakaian kekudusan. Ya, jubah kebenaran yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu. Karena itu, ya kita tidak mungkin bisa duduk makan sehidangan dengan raja di tempat yang mulia kalau kita memakai pakaian yang kotor. Demikian juga kita tidak mungkin bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah kalau kita tidak memakai pakaian yang pantas pakai, yaitu jubah kekudusan. Karena itu satu-satunya pengharapan kita adalah dengan iman kepada Kristus yang sanggup menyucikan kita dari dosa ketika kita mau bertobat, dan Dialah yang sanggup membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ya, mari kita masuk hadirat Tuhan dengan jubah kekudusan. Kita datang, saudara. Hanya orang-orang yang mau bertobat, hanya orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran, meninggalkan segala jalan dosanya, mereka yang akan ya disambut oleh Tuhan. Bahkan ayat ini berkata Tuhan menyongsong. Saudara tahu menyongsong itu? Ya, kita nih kalau dapat tamu kehormatan di rumah kita, nanti ada ya misalnya dikatakan ada ibu pejabat mau datang ke rumah. Kita tuh udah tungguin di depan pintu. Dia masih jauh, kita sudah menyongsong. Ya, ayat ini berkata Tuhan itu menyongsong kita. Ya, kita masih jauh, dia sudah lari mendapati seperti anak sulung anak yang hilang itu. Ya, dengan satu syarat, kita mau bertobat dan hidup di dalam kekudusan. Sehingga kita layak diberikan jubah kebenaran sebagai pakaian pesta yang harus kita pakai untuk berjumpa Tuhan. Ya, kami ini dikatakan ya hanya orang-orang yang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor.
Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ayat yang ke-7. Ayat 7 berkata, tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Ya, saudara, ketika orang itu tidak mau bertobat, dia sudah hidup di dalam dosa dan tidak mau memanggil nama Tuhan. Sudah berdosa, tidak mau memanggil nama Tuhan, ya tidak mau bangkit untuk berpegang kepada Tuhan. Dia terus saja tinggal di dalam dosanya, terus saja menikmati segala kejahatannya. Ya, Alkitab berkata, ya tidak ada yang memanggil nama Tuhan. Ya, dan mereka merasa Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap kami, padahal karena dosa mereka akhirnya terpisah dari Tuhan. Ya, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Orang yang hidup di dalam dosa tidak akan luput dari hukuman. Ya, makanya kalau orang itu jatuh dalam dosa tidak mau bertobat, akhirnya dia mengalami segala sesuatu yang menyakitkan. Ya, jangan berkata Tuhan jahat. Itu karena engkau jatuh dalam kuasa dosamu sendiri. Ya, mari kita bertobat saudara. Ayat 8, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya, untunglah bangsa itu mau bertobat dan mau kembali kepada Tuhan dan mereka mengakui bahwa mereka hanya tanah liat dan Tuhan adalah yang membentuk mereka. Ya, ini yang Tuhan nantikan dari setiap kita. Mari kita bertobat dan kembali pada Tuhan. Mengakui bahwa Dia Allah pencipta kita dan kita ini hanya buatan tangannya yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ayat 9, ya Tuhan janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa kami untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Ya, Tuhan itu selalu mau menyongsong orang yang mau bertobat. Bangsa ini kembali kepada Tuhan. Dan mereka mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan mereka dan mereka adalah umat-Nya. Ayat yang ke-10. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun. Yerusalem sunyi sepi. Ya, akibat dosa saudara. Ya, maka mereka mengalami kemerosotan. Kota-kotanya mati, penduduknya pun hilang lenyap. Sion menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Ayat 11, bait kami yang kudus dan agung tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Ketika orang hidup dalam dosa dan tidak mencintai kebenaran dan tidak mau mencari Tuhan, maka yang akan mereka lihat adalah reruntuhan. Ya, usaha gagal, semua gagal, rumah tangga gagal, anak-anak gagal karena tidak mau bertobat dan hidup dengan hawa nafsu mereka dalam dosa. Ayat yang terakhir 12. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri, masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat. Saudara, tidak ada keuntungan kita hidup jauh dari Tuhan. Hidup kita akan berbahagia hanya ketika kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada firman-Nya dan kembali untuk hidup dalam ketaatan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu hari ini jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kita. Mari kita mau berbalik dari segala jalan-jalan kita yang jahat dan kita mau kembali kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman ini dan kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang selalu menyongsong kami yang mau bertobat. Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Kasih-Mu yang luar biasa yang selalu menerima kami. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami mau menikmati anugerah-Mu dan kami tidak mau hidup di bawah kutuk dosa. Kami mau bertobat Tuhan, datang menghampiri Engkau.
Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu buat kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Bapa, sungguh besar pengampunan-Mu bagi hidup kami. Sungguh ajaib yang Tuhan pikirkan tentang kami. Namun seringkali kamilah yang memberontak, meninggalkan Engkau, hidup jauh dari jalan-jalan-Mu. Tapi hari ini kami mau berbalik Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan, mengikuti tuntunan, mengikuti jalan-Mu. Dan Engkau menyongsong setiap kami malam hari ini. Kami mengakui setiap kealpaan kami mau kembali kepada Tuhan. Lihat setiap hati kami malam ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, tuntun kami dalam jalan kebenaran, dalam keluarga, rumah tangga, dalam pernikahan kami. Biar suami-suami menjadi suami yang takut akan Tuhan, istri, anak-anak juga semua hidup mengikuti jalan-jalan Tuhan. Sehingga rumah tangga pernikahan kami menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Biar pertobatan terjadi dalam rumah tangga kami. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat. Sehingga Engkau menyertai Tuhan. Engkau mencukupkan semua yang kami butuhkan. Anak-anak kami disertai Tuhan dalam studi mereka, kuliah, dalam pekerjaan, bahkan dalam jodoh mereka Tuhan yang turut campur tangan. Keluarga besar kami Tuhan, oma, opa, orang tua kami, para single parent Tuhan menyertai, memberkati, beri damai sejahtera di hari tua mereka. Juga bagi semua anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit Tuhan menjadi penolong. Sakit apapun hari ini kami mau perkatakan, kami letakkan tangan kami Tuhan. Pada bagian yang sakit kami mau perkatakan di dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi. Tuhan menjamah, hadirat-Mu, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kalau sakit ini karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa gelap, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Semua anggota keluarga kami juga yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, yang ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari dosa keterikatan, rokok, minuman keras, narkoba, judi, yang ingin keluar dari intimidasi, kecemasan, ketakutan, depresi, bahkan yang ingin keluar dari kepahitan, amarah, dendam, kami tolak dalam nama Yesus. Semua dosa-dosa ini kami patahkan, hancurkan kuasanya. Bahkan setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang sudah masuk lewat WA, SMS, telepon, Tuhan jamah dan lawat. Yang terikat dengan masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Masalah keuangan, Tuhan campur tangan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terus berkati setiap orang yang berkekurangan, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Bahkan setiap mereka yang bergumul terus ingin memiliki keturunan, memiliki anak, Tuhan menjadi jawaban. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan berikan kehamilan ilahi sehingga anak kami menggenapi rencana Tuhan. Tuhan juga memberkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom Indonesia. Penyertaan Tuhan sempurna buat Bapak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas kehidupan mereka, roh takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan, apapun yang mereka lakukan, datangkan perkenanan-Mu di atas bangsa kami. Berkati seluruh jajaran parlemen yang ada, kabinet mereka, MPR, DPR, bahkan seluruh kepala-kepala wilayah dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW.
Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dalam mereka menjalani semua tanggung jawab. TNI Polri Tuhan lindungi dan jagai, menjaga keutuhan NKRI. Tim medis yang terus ada di garis terdepan, Tuhan menyertai dan memberkati, dijauhkan dari segala virus mara bahaya. Bahkan kami juga percaya Tuhan melindungi Indonesia boleh disterilkan dari virus corona. Kami percaya dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan massal. Berkati bangsa-bangsa juga, 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan jagai dan lindungi. Kami percaya anugerah-Mu melimpah Tuhan, bahkan rahmat-Mu turun atas setiap kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan yang kau butuhkan dan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Dan Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa saudara untuk tekan tombol like dan subscribe, dan juga bagikan channel ini bagi saudara temanmu yang juga membutuhkan bantuan doa agar mereka juga hidupnya dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.